Ibu bapak yang saya muliakan, artinya surga itu rindu kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu nun sewu nek jenengan nyegur banyu, kalau jenengan menyemplungkan diri ke air, itu kira-kira apa yang terjadi, Bu? Basah, betul nggak? Kok mekap-mekap? Kan nyemplungnya sidik wae. Nah itu jalan pulang. Nah ibu-ibu nih maraki kesulit maring Pak Imam. Jadi kalau ibu-ibu nyemplung ke banyu, itu efeknya dampaknya akan basah. Gitu mungkin? Karena air itu sifatnya memang membasahi kepada siapapun, kepada apapun yang menyentuhnya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu dekat kepada kipas angin, itu akan dingin. Betul? Kalau bapak-bapak ibu-ibu dekat kepada api, itu akan panas. Karena api memang sifatnya panas. Nah, ketika bapak ibu dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, maka ibu akan menjadi manusia mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu mulia, Pak. Zatnya itu mulia. Wal Qur'anil Majid. Itu Allah berfirman, wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu mulia, Ibu. Makanya siapapun orangnya, dimanapun alamatnya, kalau dia kok akrab dengan Al-Quran, pasti akan mulia. Ibu, malaikat itu semuanya kan mulia, ya. Malaikat itu mulia semuanya. Tapi yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa kok malaikat Jibril, bapak-bapak? Karena malaikat Jibril ini membawa wahyu Al-Quran. Ada hubungannya dengan Al-Quran. Nabi-nabi, para rasul itu mulia semuanya. Kita tidak membeda-bedakan antara Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub. Semuanya mulia. Tapi yang mulia-mulia itu, ibu bapak, Nabi yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok paling mulia? Karena Rasulullah dekat dengan Al-Quran. Beliau menerima wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan yang akan datang ini, Bu, yang seminggu lagi datang itu, dia bulan yang mulia. Tadi disampaikan oleh Pak Kadus. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Paham, Ibu? Ada lagi malam yang sangat mulia, malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya apa, Ibu? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena dia berhubungan dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kersane jenengan lebih marah tak contoh ini. Kertas ini loh, Bu. Halo Ibu. Ini sama-sama kertasnya ya. Kalau yang satu dicetak untuk bikin koran, Pak Kadus, yang satu kertas lagi sama kertasnya tapi dibuat Al-Quran, maka kira-kira mulia mana? Mulia Al-Quran. Kalau bikin koran tuh Pak, paling dia kertasnya dibaca, kemudian setelah dibaca bikin bungkus nasi gitu kan. Ada yang didudui sebagai alas tempat duduk, betul. Tapi kalau Al-Quran dia dibaca, diciumin tiap hari sama yang membaca. Ini sama kertasnya, Pak, tapi yang satu untuk nyetak Al-Quran, yang satu lagi untuk bikin majalah atau bikin koran. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ada lagi kulit sapi, ngetos kulit sapi, Ibu. Tulang sapi ngetos ya. Tulang sapi itu, Bu, dia mulia kalau dijadikan sampul Al-Quran. Gitu oke? Kalau kulit sapi kok digawe rebana, nggak mulia, Pak. Dicempongi tiap dino, gitu oke? Dipupuli terus tiap dino. Kulit sapi kok beduk 5 waktu, Bu, digebukin orang itu. Tapi sama-sama kulit sapi kok dia digunakan untuk sampul Al-Quran, Masya Allah.
bawahnya aja dihormati, betul. Kemudian diciumin setiap hari, naruhnya di rak, di pipet, itu taruh di tempat yang paling tinggi. Sama bahannya, sama-sama kulit sapi. Yang satu untuk rebana, untuk beduk, yang satu untuk sampul Al-Quran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pesan saya yang pertama adalah dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Insya Allah akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan memperoleh satu kebaikan." Memperoleh berapa, Bu? Satu kebaikan. Kalau ibu baca Yasin, berarti ibu memperoleh berapa kebaikan? 2 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10, Bu. Jadi kalau ibu baca Yasin itu 2 kebaikan dikalikan 10, seolah-olah ibu melakukan kebaikan 20 kali. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hanya baca Yasin loh, Bu. Yasin, ibu seolah-olah melakukan kebaikan sampai 20 kali. Coba dibayangin. Ini Allah berapa pahala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau bapak-bapak membaca Al-Quran alif lam mim, berarti pahala bapak berapa kali? 30 kali, Bapak. Ini obral pahala betul. Oleh karenanya jangan disia-siakan. Nah, Imam Syafi'i itu Pak begitu cerdasnya. Beliau pernah menghitung jumlah huruf Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Di jumlah, padahal waktu itu belum ada kalkulator ya, Bu. Belum ada komputer, tapi beliau jumlahnya huruf Al-Quran itu adalah 1.027.000. Jadi 1.027.000. Besok kalau ibu-ibu yang solihah ini di bulan Ramadan kok bisa khatam dari Al-Fatihah sampai Anas, berarti ibu sudah membaca 1.027.000. Di catatan amal malaikat, ibu-ibu seolah-olah melakukan kebaikan 10.270.000 kebaikan. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini jangan disia-siakan, Pak. Luar biasa Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu, Bu, ngerti tidak ngerti itu dapat pahala. Ibu pokoknya ini nggak ngerti orang pokok oleh ganjaran. Alhamdulillah. Dulu di daerah pedesaan, Bu, ini di luar negeri, itu ada seorang kakek-kakek yang gemar membaca Al-Quran. Cucunya itu ngomong, kakek ini kan nggak tahu artinya baca Al-Quran, ngapain itu mubazir, kata cucunya. Itu percuma, sia-sia saja, wong kakek nggak ngerti artinya kok. Terus kakeknya bilang, Cung, tolong saya ambilkan air di sungai. Dia kan deket di sungai. Cucunya itu solid, kakeknya juga baik. Jadi dia bilang, Cung, tolong saya ambilkan air di sungai. Akhirnya cucunya ngambil ember. Kakeknya bilang, Cung, jangan pakai ember, pakai keranjang tuh yang di dapur tuh. Ya, ada keranjang tuh. Disuruh pakai keranjang. Terus ambil air, dia lari ke tempat kakeknya, udah bocor itu karena keranjang kan. Nggak bisa, coba kamu lari yang lebih kenceng lagi. Ambil air di sungai, lari kenceng lagi, nggak bisa lagi. Terus pulang lagi, ambil lagi, lari ke tempat kakeknya, habis terus air itu, Pak. Sehingga cucunya bilang, saya nyerah,
sampai nggak mungkin bisa, ini kan keranjangnya bocor kayak gini. Terus kakeknya bilang, "Cung, tadi kamu ketika ngambil keranjang di dapur tuh keranjangnya bersih apa kotor?" "Oh, kotor banget, kayak wong tadi itu udah lama nih nggak kita cuci keranjangnya," kata cucunya. Kakeknya bilang, "Terus sekarang keranjangnya jadi bersih apa masih kotor?" Bersih, enggak, bersih sekali sekarang gitu. Nah, kakeknya bilang, "Begitulah, Cung, kalau kita itu baca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, hati kita akan bersih, hati kita akan jernih. Alhamdulillah. Nah, ini ibu bapak yang saya muliakan, walaupun nggak ngerti artinya. Dan ini salah satu mukjizat Allah itu, Bu, Al-Quran itu luar biasa. Bu, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ibu moco Yasinan seminggu ping pinter. Sudah nggih? Semangat, Bu. Semangat nggih? Alhamdulillah. Padahal mboten ngerti artine lho, Bu. Gitu. Tapi semakin dibaca semakin semangat. Jajal saiki Pak Imam Pak Kadus tumbas novel, beli novel. Novelnya halamannya 300 halaman. Bahasanya bahasa Prancis. Gitu ya, yang Pak Kadus tidak bisa baca bahasa Prancis, kira-kira betah berapa halaman Pak Kadus? Enggak betah, Bu. Atau bahasa Cina, yang tulisannya kayak gitu itu, atau bahasa Jepang novelnya, halamannya 300 halaman. Saya rasa tidak sampai 1 lembar kita betah. Betul apa betul, Bu? Kenapa Al-Quran ini kok betah kita bacanya? Semakin dibaca kepingin baca lagi, semakin dibaca semakin semangat. Ini karena Al-Quran benar-benar buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita itu baca Al-Quran, ini ibadah yang sangat sempurna. Kalau kita baca Al-Quran, ibu, tangan kita megang Al-Quran, kita sudah punya wudhu, betul. Kemudian mata kita konsentrasi melihat huruf-hurufnya, mulut kita kumat kamit ikut membaca, otak kita konsentrasi. Ini tidak ada ibadah yang kayak gini, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang yang tidak pernah berdoa, tapi dia sangat sibuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran, Bu, saking sibuknya baca Al-Quran sehingga tidak sempat dongo, maka Allah akan kabulkan seluruh doa-doanya yang lebih baik daripada kawan-kawannya yang berdoa terus tapi tidak baca Al-Quran. Nah, jadi ibu bapak yang saya muliakan, insya Allah harapan kita adalah dengan membaca Al-Quran, doa-doa kita akan diijabah Allah. Bahkan doa-doa keinginan-keinginan kita yang belum sempat terucapkan kepada Allah, Allah lebih tahu sehingga nanti akan dikabulkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, yang akan dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran.